Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu di pembelajaran daring matematika wajib berikutnya untuk bab kedua, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel. Apa itu pertidaksamaan linear dua variabel? Bisa kalian baca di sini. Pertidaksamaan linear yang di dalamnya memuat dua variabel yang masing-masing berderajat 1. Variabelnya biasanya adalah variabel X dan Y. Contohnya di sini X plus Y kurang dari sama dengan 4. Kemudian 3X min 2Y kurang dari sama dengan 24. Dan di sini ada bentuk-bentuk yang lain. Jadi variabel yang digunakan adalah variabel X dan Y. Dipisahkan oleh tanda lebih besar dari atau lebih kurang dari. Sekarang, apakah bentuk X lebih besar dari 2 itu merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Kalian lihat di sini variabelnya hanya satu, yaitu X saja. Tapi ini dianggap sebagai pertidaksamaan linear dua variabel karena bentuk awalnya adalah 1x ditambah 0y lebih besar dari sama dengan 2. 0 kali y itu sama dengan 0. Sehingga yang tertulis hanya tinggal x lebih besar sama dengan 2. Kemudian yang kedua, apakah x kuadrat plus 2y lebih besar sama dengan 0 merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Jawabannya adalah bukan, karena di situ x-nya berderajat lebih dari 1. X-nya x kuadrat, sehingga tidak termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, contoh penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Misalkan pada bentuk X lebih besar dari 2. Ini kita gambar di koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Bentuk X lebih besar dari 2, kita buat tanda garis di X, angka garis batasnya di X sama dengan 2. Ini yang berwarna hijau. Karena tidak ada tanda sama dengan di bawah tanda lebih besar dari, garisnya dibuat putus-putus. Nah, ini keterangannya. Garis dibuat putus-putus karena tandanya tidak ada tanda sama dengan, hanya lebih besar saja. Kemudian lebih besar dari 2 itu artinya adalah 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi ke kanan, sehingga daerah di kanan garis yang diarsir, diarsir. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian garis untuk X lebih besar dari 2. Contoh yang kedua, bentuk 2X plus Y kurang dari sama dengan 5. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Untuk menentukan titiknya, kita gunakan uji titik potong. Jadi, garis batas yang pertama, untuk 2x plus y kurang dari sama dengan 5, kita ubah dulu bentuknya menjadi 2x plus y sama dengan 5. Kemudian kita cari titik potong yang pertama. Titik potong sumbu x, maka nilai y sama dengan 0. Nah, nilai y sama dengan 0 ini dimasukkan ke persamaan 2x plus y sama dengan 5. Sehingga menjadi 2x plus 0, y-nya berubah menjadi 0, sama dengan 5. Jadi x sama dengan 5/2. Jadi garis ini memotong sumbu x di titik 5/2,0. Nah, titiknya ada di situ yang berwarna hijau. Kemudian titik potong yang kedua, titik potong dengan sumbu y. Artinya nilai x sama dengan 0.
dimasukkan ke persamaan menjadi 2 kali X-nya diganti 0, 2 kali 0 plus Y sama dengan 5. 2 kali 0 itu sama dengan 0, sehingga nilai Y-nya sama dengan 5. Jadi titiknya adalah 0,5. 0,5 letaknya ada di atas. Kemudian 2 titik hijau itu kita hubungkan menjadi satu garis. Nah, karena ada tanda sama dengan di bawah tanda kurang dari, garisnya penuh, tidak putus-putus. Kemudian, untuk menentukan daerah arsiran, kita uji titik di luar garis. Misalkan kita uji titik yang berwarna merah. Titik pusat itu adalah titik 0,0. Kita masukkan ke persamaan 2X plus Y sama dengan 5. Jadi 2X plus Y berubah menjadi 2, X-nya 0 plus 0 sama dengan 0. 0 itu kurang dari sama dengan 5. Karena pernyataan 0 kurang dari sama dengan 5 itu bernilai benar, maka daerah arsirannya adalah di daerah yang ada titik merahnya itu, yang habis kita uji tadi. Nih. Contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan min 2x min y lebih besar sama dengan 2. Langkahnya sama seperti contoh 2 tadi. Jadi kita gambar garis min 2x min y sama dengan 2 dengan cara mencari titik potong. Titik potong dengan sumbu x dan titik potong dengan sumbu y. Kemudian setelah ketemu titiknya, kita hubungkan dengan satu garis, terus kita uji titik di luar garis. Sama, ini juga kita uji dengan titik 0,0. Titik 0,0 dimasukkan ke pertidaksamaan. Jadi min 2 kali 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 0 itu lebih besar sama dengan 2. Pernyataannya salah karena yang benar adalah 0 itu kurang dari 2. Karena pernyataannya salah, daerah arsirannya menuju ke bawah kalau di sini. Jadi menjauhi titik yang kita uji. Titik yang kita uji tadi adalah titik 0,0. Karena pernyataannya salah, berarti daerah arsirannya menjauhi titik yang kita uji. Sampai di sini contoh 1, 2, dan 3. Silahkan kalian pahami lagi, dibaca berulang-ulang. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya langsung lewat WA ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.